Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon menelusuri jarak rumah Peggy, salah satu DPO yang diduga otak pembunuhan dengan 3 lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Selain menyita sejumlah barang bukti, polisi juga menepis isu salah tangkap kepada buron pembunuh kasus Vina, Peggy. Tepat di belakang saya ini adalah rumah Peggy alias Peron yang kemarin dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bersama Polda Jawa Barat. Kami akan mengajak Anda saudara untuk melakukan penelusuran dari titik rumah Peggy tinggal ke beberapa titik-titik lokasi yang diduga dilakukan tempat eksekusi pembunuhan, awal kejadian lokasi dan juga tempat Peggy dan kawanannya membuang 2 jasad Vina dan juga Eki. Polisi langsung menggeledah rumah Peggy di Cirebon usai berhasil menangkapnya di Bandung, Jawa Barat. Peggy diduga otak pembunuhan Vina yang berhasil buron selama 8 tahun setelah menganiaya Vina dan Eki hingga tewas. Sejumlah barang bukti berhasil disita polisi seperti kartu keluarga, ijazah, raport, hingga foto. Lokasi rumah Peggy tak jauh dari lokasi pembunuhan hingga pembuangan jasad Vina dan Eki. Dari penelusuran jurnalis Kompas TV dengan menggunakan motor, jarak rumah Eki menuju ke lokasi tempat pembunuhan Vina berkisar 500 meter atau bisa ditempuh selama 5 menit. Tadi kami baru saja keluar dari Gang Seroja yang berada di sekitar 50 meter dari saat ini saya melaporkan kepada Anda saudara. Dan ternyata kalau kemarin kami melakukan penelusuran titik awal yang dikatakan sebagai warung Bu Nining itu berada di Gang Bakti 2 yang berjarak sekitar 50 meter dari saya melaporkan kepada Anda saudara. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda Gang Bakti 1 yang menjadi titik awal mula tindak kejahatan yang dilakukan terhadap Vina dan Eki oleh kawanan geng motor tersebut. Ya, disinilah tindakan eksekusi yang dilakukan oleh kawanan geng motor tersebut terhadap Vina dan juga Eki. Usai menganiaya Vina dan kekasihnya Eki, para pelaku menurut polisi membawa kedua korban yang sudah kritis ke jembatan layang Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Mereka meletakkan keduanya di aspal sekitar trotoar dan tiang listrik dengan dalih kecelakaan lalu lintas tunggal. Kami berada di lokasi pembuangan jasad Eki dan juga Vina. Dan ternyata jarak antara ketiga lokasi tersebut, antara rumah Peggy dengan lokasi pertama dan lokasi yang paling terakhir ini, itu tidak berjauhan atau berjarak sekitar 300 sampai 350 atau 400 meter. Dan disinilah menjadi titik akhir para kawanan geng motor tersebut melakukan rekayasa kecelakaan lalu lintas setelah mereka melakukan tindakan kekerasan berupa ruda paksa dan juga pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Sementara itu, polisi memastikan penangkapan Peggy yang diduga otak pembunuhan kasus Vina dan Eki sudah sesuai dengan prosedur dan membantah dugaan salah tangkap. Penangkapan ini membuka tabir dugaan adanya salah tangkap itu. Kami mohon doa daripada masyarakat banyak, tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap? Insya Allah. Setelah berhasil menangkap satu buron yang diduga sebagai otak kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi masih mengejar 2 pelaku lain yang masih buron. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Setelah menangkap satu DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan memeriksa Peggy yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Lebih lengkap, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Vida Alatas langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat petang, Vida. Bagaimana pemeriksaan polisi terhadap Peggy?
Ya, Ibrahim, pendalaman akan kasus ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian, utamanya ini adalah penyidik dari Ditreskrim Polda Jabar. Usai pihak dari penyidik ini kemarin pada Selasa malam berhasil kemudian mengamankan Peggy Setiawan atau Peron. Dan pada Rabu malam kemarin, Ibrahim dan juga saudara, setelah melakukan pemeriksaan mendalam selama 1 kali 24 jam, polisi akhirnya menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka yang diduga ini memang menjadi otak pelaku kejahatan pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina di Cirebon pada 8 tahun lalu, tepatnya di tahun 2016. Tentunya penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini dilakukan oleh pihak kepolisian pasca melakukan sejumlah pemeriksaan tidak hanya kepada tersangka yakni Peggy Setiawan, tapi juga sejumlah saksi lainnya. Di antaranya ini adalah ke-7 terpidana yang terlibat dalam kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina Subang yang sebelumnya dipenjarakan di lapas Cirebon, begitu Ibrahim dan juga saudara. Pada saat penangkapan Peggy pada Selasa lalu, ini pihak penyidik dari Polda Jabar juga memindahkan ke-7 terpidana tersebut ke 2 rutan yang ada di Kota Bandung, yakni Rutan Bancai dan juga Kebonwaru, untuk kemudian memudahkan proses penyelidikan dari kasus ini. Dan selain kemudian memeriksa ke-7 terpidana yang terlibat dalam pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina Cirebon yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini juga melakukan penggeledahan dari rumah Peggy Setiawan pada Rabu siang hingga sore hari, berlangsung sekitar 3 jam, Ibrahim dan juga saudara, di Kabupaten Cirebon. Dan dari penggeledahan yang dilakukan, sejumlah dokumen ini disita oleh polisi atau diamankan oleh polisi sebagai barang bukti. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan tadi Ibrahim dan juga saudara, ijazah, lalu juga rapor serta dokumen-dokumen pribadi lainnya milik Peggy Setiawan, untuk kemudian melihat apakah betul ada hubungan dari Peggy Setiawan dengan kemudian Vina dan juga Eki. Dan selain itu, polisi juga, informasi yang kami dapatkan, sempat memeriksa motor yang berada di rumah Peggy Setiawan di Kabupaten Cirebon, namun ini tidak sampai diambil sebagai barang bukti. Tentunya masih banyak hal yang ingin kami tanyakan, awak media tanyakan, Ibrahim dan juga saudara, terkait kasus ini. Apakah kemudian dengan ditetapkannya Peggy sebagai tersangka ini, pihak kepolisian juga sudah mengantongi nama dan juga keberadaan dari 2 DPO lainnya, mengingat inilah Ibrahim dan juga saudara yang selama ini menuai fokus begitu ya dari masyarakat terkait keberadaan dari adanya 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam pembunuhan Vina Cirebon pada 8 tahun lalu. Dan ini yang nanti akan kami tanyakan lebih dalam lagi, namun memang untuk sementara pihak kepolisian menyebut tidak bisa banyak memberikan informasi terkait teknis penyelidikan karena khawatir akan mengabulkan penyelidikan, Ibrahim. Jadi nanti pihak kepolisian berjanji secepatnya akan memberikan informasi jika hal tersebut sudah bisa diberikan kepada publik, Ibrahim. Baik, terima kasih Vida Alatas untuk laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat.